فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جرح الكسير. Wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nafila Taraditi dan aku dari kelas 8A. Nah, pada kesempatan hari ini aku ingin membacakan sebuah kisah tentang perjanjian Hudaibiyah. Mau tahu ceritanya? Cekidot. Nah, awalnya bermula dari mimpi Rasulullah SAW yang yang dimana beliau tawaf dengan sahabat di Baitul Haram atau Mekah. Nah, Rasulullah SAW akhirnya memberitahu kepada para sahabat dan akhirnya pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Madinah. Rasulullah SAW juga mengutus seorang mata-mata dari suku Khuza'ah dan pada saat mata-mata itu ada di Usfan, beliau bertemu dengan seorang mata-mata dari Bishr bin Sufyan al-Ka'bi. Nah, lalu berkata, "Ya Rasulullah SAW, orang Quraisy setelah mendengar perjalanan, mereka pun keluar untuk menghadang dengan membawa unta-unta perahan sebagai logistik dan memakai pakaian perang." Nah, mendengar itu, Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat untuk melanjutkan perjalanan atau tidak. Dari hati mereka melanjutkan perjalanan. Tapi mereka tidak bisa dengan menggunakan jalan yang sama, tapi mereka harus memutar jalan tersebut. Jadi, seorang dari suku Aslam, seorang usaha mengajukan diri untuk menunjuk jalan. Akhirnya, saat berada di Saniatul Mirar, unta yang ditunggangi Rasulullah SAW itu mogok dan Rasulullah SAW berkata, unta ini tidak mogok dan itu bukanlah kebiasaannya, melainkan ditahan oleh zat yang pernah menahan pasukan bergajah. Kemudian mereka memecut untanya. Kemudian Rasulullah SAW memecut untanya hingga bangkit dan melanjutkan perjalanan hingga di ujung Hudaybiyah. Dan kebetulan di Hudaybiyah sendiri ada suku Quraisy yang tengah berkemah juga. Nah, tapi jarak mereka itu dari ujung ke ujung. Nah, suku Quraisy akhirnya mengutus Budayl bin Warqah bersama beberapa tokoh suku Khuza'ah. Nah, saat mereka bertanya, Rasulullah menjawab, kedatangan mereka bukan untuk berperang, melainkan untuk melakukan haji atau mengunjungi Baitullah dan mengagungkan kemuliaannya. Nah, namun suku Quraisy tidak langsung percaya. Akhirnya mereka mengutus lagi Mikras bin Hafas. Lalu Rasulullah SAW mengatakan hal yang sama. Lalu mereka tetap tidak percaya. Lalu mereka mengutus Qulais bin Al-Qamah dan mereka tetap tidak percaya dan akhirnya mengutus seorang Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi. Nah, Urwah bertanya, "Hai Muhammad, engkau mengumpulkan banyak orang untuk lalu membawa mereka kepada keluargamu untuk dibunuh? Demi Allah, dari apa yang kulihat, pengikutmu akan meninggalkanmu besok." Tapi Abu Bakar berkata, lalu Urwah bertanya, "Siapakah orang ini Muhammad?" Rasulullah SAW, "Dia adalah putra Abu Quhafah." Urwah bertanya, "Demi Allah, jika aku tidak berutang budi padanya, pasti aku balas." Sementara Urwah mematikan banyak para sahabat melakukan Rasulullah dengan baik. Lalu ia kembali ke Quraisy dan suku Quraisy ia berkata, "Wahai orang Quraisy, aku pernah bertemu Raja Romawi, Kaisar dan Najasyi di kerajaan mereka. Demi Allah, aku belum pernah melihat seorang raja yang begitu dihormati seperti Muhammad. Dihormati oleh para sahabat. Aku melihat kau yang tidak membiarkan beliau terluka sedikit pun, pertimbangkanlah dengan mata apa yang kalian lakukan." Jadi Urwah berkata bahwa suku Quraisy ini tuh salah tentang apa yang mereka pikirkan tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah itu Rasulullah SAW mengutus Utsman untuk pergi ke suku Quraisy dan menyampaikan bahwa mereka bukan untuk berperang melainkan hanya untuk umrah. Lalu suku Quraisy akhirnya mengutus Suhail bin Amr untuk melakukan perjanjian damai. Nah, saat bertemu Rasulullah SAW berbicara cukup lama untuk bernegosiasi hingga akhirnya tercapai kata sepakat. Ketika segalanya sudah final dan tinggal dituangkan dalam tulisan, di antara poin
penting perjanjian tersebut adalah kaum muslimin harus kembali ke Madinah tanpa melaksanakan umrah, tapi mereka diizinkan untuk datang kembali di tahun berikutnya. Selain itu, gencatan senjata selama 10 tahun disepakati, serta kebebasan bagi suku-suku Arab memilih bergabung dengan Quraisy atau kaum muslim. Nah, mungkin segitu aja dari cerita aku hari ini, dan semoga kalian bisa mengambil. فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جرح الكسير الجريح